Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan kita lanjutkan membaca satu risalah, satu kitab yang tipis, yang asal muasalnya kitab ini adalah dari muhadharah, dari kajian Syekh Muhammad Al-Nasr, Musa bin Musa Al-Nasr rahimallahu ta'ala, yang berjudul An-Nabi fi Baitihi. Kita sampai ke poin yang ke-16 malam ini insyaallah. Poin yang ke-16 kita baca kitabnya, wujubu baqa'il qawamah biyadir rajul. Wajibnya menetapkan kepemimpinan di tangan suami. Nah, ini dalam rumah tangga. Yang menjadi pemimpin itu adalah suami. Walaupun istri banyak duit, tetap suami yang jadi pemimpin. Suami tidak bekerja, istri kerja, banyak penghasilan, tetap suami yang pengangguran ini yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, kalau seandainya suami sifatnya itu, waalaikumsalam warahmatullah, sifatnya mudah, lemah lembut bersama istrinya. Nah, kadang suami itu ada yang kasar sama istrinya, ada yang sangat benci sama istrinya, berlaku kasar, nggak ada lemah lembutnya. Tapi sebagian ada yang berlemah lembut kepada istrinya, mudah urusan bersama istrinya. Istri nggak masak hari ini, kemudian suami ngomong, nggak usah masak, saya yang masak. Atau suaminya ngomong, loh kok nggak ada lauk ini, kok nggak ada nasi? Kata istri, ya lagi nggak enak badan bang. Nah, sebagian suami apa yang dia lakukan? Ayo, nggak usah masak, kita keluar, kita beli makanan, kita jajan di luar. Nah, kalau seandainya suami seperti ini kepada istrinya, bukan berarti maknanya suaminya seperti berada di tali kekang istri. Nah, bukan. Lemah lembutnya suami kepada istri bukan bermakna suami itu berada di bawah kaki istri, bukan di bawah atau jadi tali kekang istri, bukan. Wala ya'ni dzalika an taquda al-mar'atu wa tuwajjihuhu ka jihazi tahakkum. Nah, bukan berarti juga kalau ada suami yang muda sama istrinya, kemudian dia lemah lembut sama istrinya, bukan berarti suami melakukan hal itu kemudian istri jadi pemimpin, bukan. Nah, bukan itu maksudnya. Walaupun suami baik, tetap kepemimpinan berada di tangan suami. Nah, maka bukan berarti suami itu dibawa kepemimpinan istrinya. Nah, dan istri mengarahkan suaminya, bang, kesini, kesana, kerjakan ini, cuci ini. Nah, bukan itu maksudnya. Lemah lembutnya suami bukan berarti istri yang jadi pemimpin. Seperti apa contohnya? Kajihazi tahakkum, seperti remote control. Nah, ketika suami baik, istri yang lebih mendominasi di rumah, seperti remote control. Nah, dipencet, apa yang dipencet itu yang dilakukan oleh suami. La yaqumu illa idza amarat. Suami tidak berdiri, tidak melakukan apapun kecuali dengan perintah istrinya. Nah, bukan begitu maknanya. Lemah lembutnya suami bukan begitu maknanya.
Wala yaq'adu illa bi amriha, dan suami enggak duduk kecuali perintah istri. Nah, sebagian istri ada yang demikian, mentang-mentang istrinya baik, suaminya baik, suaminya lemah lembut, akhirnya apa? Istri sudah di luar kendali, memerintahkan suami lagi istirahat, padahal dia bisa kerjakan, dia perintahkan suaminya, ayo ini. Ketika suami menyimpulkan satu kesimpulan, kemudian istri yang lebih mendominasi. Oh jangan, tidak bisa, saya yang menyimpulkan, saya yang mengeluarkan pendapat. Nah, tidak demikian maknanya. Wala yantiq illa bi amriha, suami enggak ngomong kecuali dengan perintah istri. Nah, ketika suami ngomong, istri ngomong juga, diam dulu, saya yang berbicara, kata istrinya. Nah, ini enggak boleh. Nah, maka tidak ada bedanya suami dengan harta. Nah, harta itu ya emas kita taruh di dalam lemari, di luar, nah itu terserah kita. Nah, suami bukan demikian. Suami itu bukan seperti harta, taruh di sini, taruh di situ. Nah, kalau mau nyimpan simpan, kalau tidak ya silakan di mana-mana tempatnya. Nah, tapi suami tidak demikian. Nah, hadza yanbaghi alla yakuna yanbaghi lizauji. Nah, maka jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kita lemah lembut, kemudian yang mendominasi siapa? Istri. Nah, jangan disampaikan, saya seperti ini ya karena saya baik. Bukan berarti saya berbuat baik, kamu yang jadi pemimpin, kamu yang ngatur saya, itu enggak boleh. Maka seharusnya bagi suami hendaknya menjadi orang yang mudah dan lemah lembut kepada keluarganya. Tapi lemah lembut tadi, sebagian orang ada yang mengatakan, tengok Kak Epan itu takut sama istrinya. Takut sama istri. Kenapa? Tahu lah, dia lemah lembut, dia terlalu sayang sama istrinya. Nah, bukan. Kita lemah lembut itu ingin mengharapkan pahala, bukan bermakna, saya sering sampaikan tadi di awal, istri yang jadi pemimpin suami. Nah, bukan demikian. Nah, tetap kita ini berlaku lemah lembut kepada istri, kepada anak kita, kepada keluarga kita, dimudahkan urusannya, dimudahkan urusannya. Yushawiruhum wa yarfuquhum. Seorang suami mengajak keluarganya untuk berdiskusi. Nah, suami ajak keluarga diskusi, apalagi untuk urusan rumah, maka tentunya istri lebih paham dibandingkan suami. Nah, itu diajak diskusi. Nah, kalau kita nanti pindah rumah ke sana, gimana pendapatmu kalau kita rumahnya seperti ini? Nah, diajak diskusi. Atau kita mau beli properti, barang-barang yang ada untuk di rumah. Nah, itu diperhatikan, ajak diskusi istri. Nah, kalau ini bagus nggak warnanya? Kalau ini diajak. Tapi bukan bermakna istri yang jadi pemimpin. Tetap nanti yang menyimpulkannya siapa? Yang memutuskan itu adalah suami. Akan tetapi lakinnal kalimata kalimatul fasli. Adapun ucapan, yaitu ucapan keputusan, tetap ada pada suami. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan di tangan para suami. Di tangan para suami. Maka tidak boleh bagi wanita menentang kepemimpinan suaminya, jangan ditentang. Jangan ditentang, jangan suara itu diangkat terus di hadapan suami, maka ini tidak boleh bagi seorang istri. Nah, mughayra anna katsiran minal azwaj lil asaf, berbeda dengan kebanyakan suami yang sangat disayangkan. Nah, jangan sampai kita seperti yang akan disebutkan oleh Syekh. Berbeda dengan kebanyakan suami. Tadi kita berbicara dengan suami yang baik, dan dia tetap jadi pemimpin. Tapi sebagian suami itu sangat disayangkan. Innama yafqidunal qawwamah. Mereka kehilangan kepemimpinan mereka. Nah, anak salah dinasehati oleh suami. Siapa yang bela anak? Ibunya. Maka termasuk pendidikan yang tidak benar ketika orang tua membela kesalahan anaknya. Nah, akhirnya terjadi cekcok di dalam rumah tangga.
Nah, ayahnya ngomong, kamu jangan seperti ini lagi. Nanti ada yang bela terus. Ketika ayah ngasih nasihat, ibunya bela terus. Nah, maka ini jadi sesuatu yang sangat tidak baik di dalam rumah tangga. Nah, anak ketika ingin melakukan kesalahan, dia akan mikir, ya nggak apa-apa lah, nanti ada ibu yang nolong saya, ya nggak apa-apa. Sedangkan ayah takut sama ibu. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kepemimpinan itu di tangan istri. Nah, maka hati-hati. Makanya salah satu dosen kita di kampus itu, beliau bagus tatkala mendidik anaknya. Nah, apa itu? Dia sampaikan sama istrinya, kita di dalam rumah tangga, kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan dibela anak. Jangan dibela. Nah, contohnya ayah ngasih nasihat, kemudian anak ini otomatis lari sama siapa? Sama ibunya. Maka ibu jangan menyalahkan ayah. Atau dia panggil, bang sini dulu. Jangan gitu lagi sama anak. Sedangkan nasihatnya di depan anak. Nah, kemudian dosen kita ini ngomong sama istrinya, kalau anak kita salah, jangan disalahkan apa yang saya sampaikan, tapi sampaikan sama anak itu. Nah, tengok, abi marah kan, ayah marah kan, kalau lakukan itu jangan dilakukan lagi. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Nah, tengok, abi gak suka kamu pulang jam ini, nah, waktu ini gak suka pulang larut. Nah, jangan diulangi lagi. Tengok, marah abi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Nah, kalau ibu bela terus, padahal anak itu jelas-jelas salah, dibela terus, apa yang terjadi? Kepemimpinan akan berada di tangan istri. Nah, anak nggak mau lagi. Terkala ayahnya ngasih nasihat, nah, marah-marah dia sama anaknya, dia bilang, ibu, ayah marah. Nah, sudah dapat dekengan, dapat orang yang backingnya. Nah, maka ini nggak boleh. Nah, sebagian suami demikian kata sang penulis, bahwasannya sebagian suami kehilangan kepemimpinannya, nggak dihargai lagi di dalam rumah tangga. Li'annahum faqadu syakhsiyatahum adzatiyah, karena mereka kehilangan identitas pribadi mereka sebagai suami. Nah, dan dikarenakan juga mereka tidak mampu mengendalikan kemudi rumah tangga. Nah, akhirnya mereka kehilangan kepemimpinan. Bagaimana istri suaranya diangkat terus di hadapan suami. Suami nggak mau ini, suami memutuskan satu kesimpulan seperti ini, istri nggak suka, teriak-teriak, marah sama suami. Nah, ini sebagian suami. Nah, kemudian juga wal baitul ladzi tahkumul mar'atu, dan rumah itu dikendalikan perempuan itu. Nah, kehilangan pribadinya tadi, akhirnya apa? Istrinya yang jadi pemimpin. Istrinya yang mengendalikan rumahnya. Mustabiddatun bihi, dan kewenangan di rumah. Nah, itu istrinya yang memimpin, gak bisa lagi. Suaminya mau sholat pun harus izin dia. Kalau gak dikasih izin, gak boleh sholat di masjid. A'udzubillahi min dzalik. Gak boleh demikian. Mustad'ifatun li zawjiha, dan istrinya ini bisa melemahkan suaminya. Suaminya dilemahkan. Nah, nggak bisa lagi berkutik. Bergerak harus seizin istri. Berdiri pun izin istri, duduk pun izin istri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebagian suami demikian, dikekang oleh istrinya. Baitun muhalhilun, dan rumah itu tercabik-cabik. Nggak ada lagi keindahan di dalamnya, nggak ada lagi ketenangan. Suami berada di dalam ketakutan. Nah, baitun la yastaqiru lahu qarar wal khilaful ladzi yakunu baina zawjain, dan rumah yang di situ keputusannya tidak lagi tetap, tidak di tangan suami lagi. Keputusan berada di tangan istri. Dan perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri. Nah, maka tadi saya sampaikan, ketika kita sudah lemah lembut sama istri, sampaikan sama istri, ini bukan berarti kamu yang jadi pemimpin saya. Nah, karena kita berlemah lembut, akhirnya kepemimpinan diambil oleh istrinya. Bukan itu artinya. Nah, akhirnya kita kehilangan kepemimpinan di dalam rumah tangga. Nah, makanya kita bahas sebelumnya, di dalam rumah tangga itu, tatkala istri nggak nurut, ditaruh cambuk, dinampakkan ini taruh cambuk. Nah, kalau mulai nggak benar, nah,
nanti dicambuk, dipukul. Tapi tetap pukulannya sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Wa tusallatul mar'ati 'ala rajul, dan ketika seorang istri mengendalikan suaminya, sababun kabirun fi tasallutil abna'i 'alal ab wa 'alal Nah, lihat ini. Apa dampaknya kalau kepemimpinan sudah diambil oleh istri? Dampaknya adalah merupakan sebab besar sehingga anak-anak itu menguasai ayahnya. Nah, sudah, kalau ibu sudah menang, anak akan ikut. Tidak mau lagi nerima nasihat ayahnya. Nanti kalau mau apa-apa datang ke ibu, bukan ke ayah. Nah, padahal ayah yang menyimpulkan keputusan di dalam rumah tangga. Nah, tapi tatkala istri yang mendominasi, keputusan berada di tangan istri. Nah, akibatnya apa? Anak-anak nggak takut lagi sama ayahnya. Anak nggak mau lagi mendengarkan nasihat ayahnya, karena dia merasa orang besar yang berada di rumah itu adalah ibunya. Pemimpin dalam rumah adalah ibunya. Orang yang mendidik di dalam rumah adalah ibunya. Nah, ini sebagian suami merasakan yang seperti ini. Nah, kemudian juga wasababun kabirun fi dhahabi hibati zauji, dan sebab terbesar membuat suami kehilangan wibawanya. Ya gimana anak kalau sudah marahi ayah, apa ceritanya ini? Nggak masuk akal. Seharusnya ayah yang marah. Tapi tatkala ibu yang jadi pemimpin, mulai suami kehilangan wibawanya. Anak mulai marah-marah sama ayah. Ayah tolong dengarkan ini. Saya telat bukan karena ini itu. Nah, ada saja belaannya. Kenapa? Karena ada bosnya di dalam. Nah, nanti ayah sudah mulai ngelawan dari dalam, ibunya takut sama ibu. Nah, maka ini enggak benar ini. Kemudian wa qad balaghani anna rajulan rafadha ayuzawwija ibnatahu. Nah, ini ada satu cerita kata Syekh. Telah sampai kabar kepadaku bahwasannya ada seorang suami menolak menikahkan anaknya dengan seorang lelaki. Nah, jadi ada datang pelamar untuk anak perempuannya, ada yang datang ingin lamar anak perempuannya. Akhirnya suaminya ini nolak karena satu alasan. Wa kanatil wabnatuha yuridan. Padahal ibu anak perempuan tadi, nah, anak perempuan itu dan ibunya menginginkan pemuda yang datang. Nah, ayahnya nolak. Kemudian anak perempuan dengan ibunya mau. Nah, famakana min hadil ibna, maka sebab hal itu putrinya melakukan satu tindakan. Illa an qamat ala abiha. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak perempuannya ini, dia berdiri di hadapan ayahnya dan menampar ayahnya. Gimana kayak gitu? Nah, itu kalau sudah dipegang oleh ibu nggak mau sama laki-laki tadi. Anak gadisnya yang mau pengen laki-laki yang dia nolak tadi mau. Nah, ayahnya nggak mau. Ibu mau, anak perempuannya mau. Akhirnya apa? Dia berdiri, ditamparnya ayahnya, dipukul. Nah, wasajjat wajahahu, kemudian membuat luka wajah ayahnya. Bisa jadi tamparannya dengan benda. Kalau dengan tangan insya Allah nggak sampai luka, mungkin lebam. Ini sampai luka. Kalau luka berarti mengeluarkan darah. Wa qamal aulad kadzalika fadarabuhu. Anak laki-lakinya demikian juga berdiri semua. Ditangani ayahnya sama anak laki-lakinya yang lain. Bayangkan. Anak perempuannya, bayangkan anak perempuan berani mukul ayahnya. Setelah melihat itu ayahnya luka, datang lagi anak laki-laki yang lain, dipukul-pukul ayahnya. Famakana minhu, karena hal itu illa an hazama amti'atahu. Nah, sebab hal yang demikian, anak perempuannya enggak menghormati ayah lagi, ibunya juga tidak. Kemudian anak laki-lakinya apalagi, tidaklah suaminya itu melakukan sesuatu kecuali dia kemasi barangnya. Akhirnya dia kemasi barangnya, ayahnya tadi. Wa kharaja minal bait, dan keluar dari rumahnya. Udah selesai. Yang ngapain tinggal di rumah bukan kita pemimpinnya? Bagaimana seorang suami bisa hidup di bawah tekanan istri? Sudah keluar dari rumah itu. As-sabab fi dzalik annahu laisa rajulan fi baitihi. Kalau sudah demikian keadaannya, kata Syekh, kata sang penulis,
anak nggak lagi menghormati, anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, ibunya nggak menghormati lagi. Nah, maka sebabnya orang ini keluar dari rumahnya, kenapa? Ayahnya tadi keluar dari rumah karena dia bukanlah seorang laki-laki di rumahnya, bukan seorang pemimpin lagi. Akhirnya dia keluar. Bagus keputusan yang dia ambil. Apa? Keluar dari rumahnya. Nah, ini sungguh sangat menyayat hati kita kalau terjadi sama kita. Nah, maka walaupun istri kita kerja, istri kita banyak pendapatan dari kita, sampaikan, aku ini pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, sampaikan sama istri, bukan saya yang nganggap diri saya ini sebagai pemimpin, bukan, tapi Allah. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, tapi Allah sampaikan dalam surah An-Nisa, dihafalkan. Nah, para suami itu pemimpin di dalam rumah tangganya. Suami itu pemimpin. Nah, bukan saya, Dek, bukan saya yang anggap ngaku-ngaku saya ini pemimpin dalam rumah, bukan. Tapi Allah yang nyuruh engkau taat sama saya. Tetap kita diskusi, tetap kita itu bermusyawarah dalam keputusan. Nah, apa nanti yang akan saya putuskan kita musyawarah. Tapi ingat, yang memutuskan itu saya. Keputusan itu sama saya. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Karena Allah berikan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada perempuan. Nah, Ana juga lupa ayat berapa itu. Nah, di dalam surat An-Nisa. Nah, nanti sepertinya ada kita bahas itu. Nah, kemudian, nanti ya. Kemudian juga, lupa Ana nih, apa tadi? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, bahwasanya kepemimpinan itu berada di tangan suami. Nah, wa annal hukma laisa lahu min qabli, dan keputusan rumah itu tidak ada pada suami sebelumnya. Jadi seseorang ini keluar dari rumahnya karena dia nganggap keputusan tidak ada lagi di tangannya. Lau kanatil qawwama biyadi, seandainya kepemimpinan ada di tangan suami, majtara'u alaihi, tidak akan berani istrinya, anak perempuannya dan anak laki-lakinya, enggak akan berani. Kalau seandainya kepemimpinan itu ada di tangan suaminya. Walau aqama syar'allah, dan seandainya suami menegakkan syariat Allah dan mendidik anak-anaknya dengan adab Islam, laqamu lahu waznan, dan mereka akan memberikan kedudukan ayahnya, wa'tibaran, dan mengakui ayahnya sebagai pemimpin. Ingat tadi, kalau kita tidak ingin istri dan anak kita yang lebih jago di rumah, yang lebih berani di rumah kepada kita, nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, suami dulu tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar. Seorang suami tegakkan syariat Allah, salat jangan ditinggalkan. Kemudian puasa Ramadan dikerjakan, insyaallah kita kerjakan. Nah, dan syariat-syariat Allah yang lainnya. Wa addabahum bi adabil Islam, dan memberikan adab kepada anak dan istri secara Islami. Jangan contoh adab orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Nah, akan tetapi didiklah anak dan istri kita dengan adab Islami. Bagaimana duduk depan ayah, anak gadis duduk depan ayahnya gimana? Itu diperhatikan. Pakaian anak gadisnya di rumah, walaupun itu ayah kita nggak boleh kelihatan paha. Nah, itu diperhatikan. Yang boleh apa ya, orang-orang besar misalnya tangan, kemudian rambutnya terurai ya nggak jadi masalah. Nah, kaki, lutut nggak jadi masalah. Tapi kalau paha jangan. Nah, karena banyak suami itu naudzubillah memperkosa anak gadisnya sendiri. Kenapa? Ya kita nggak bisa nyalakan ayahnya, tapi anak gadisnya juga mancing ayahnya. Gimana? Manusia. Nah, maka jangan berpakaian yang minim, pakaian yang kurang bahannya di hadapan ayah. Nah, jangan. Nah, itu kita berikan kepada anak kita. Anak laki-laki juga. Anak laki-laki itu punya kekuatan. Nah, dia itu laki-laki seperti kita, tapi tetap kita pemimpin karena kita ayahnya. Disampaikan kalau ngomong sama saya, sama ayah, nah,
tentunya anak laki-laki dengan ayah itu beda menasehatinya dengan anak perempuan. Anak perempuan itu harus lemah lembut. Kalau anak laki-laki terkadang harus ada dengan kekerasan, tapi bukan nonjok segala macam. Nah, jadikan anak laki-laki itu sebagai kawan kita, sahabat kita. Nah, kalau pengen ngasih nasihat nggak bisa dengan empat mata, ajak keluar, mungkin diajak makan atau apa. Nah, kalau empat mata nanti terlalu serius, maksudnya di kamar dikunci. Nah, bisa saja sebenarnya untuk sebagian anak. Nah, dulu Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizallahu taala, beliau itu pernah dipukul oleh ayahnya pakai rotan, itu dikunci kamar, dipukul oleh ayahnya. Nah, yaitu bagaimana seorang ayah menampakkan saya pemimpin di rumah ini. Nah, terkadang boleh dengan kekerasan atau dengan lemah lembut kepada anak laki-laki. Kita berikan adab. Kalau ngomong sama saya itu diperhatikan nadanya. Nah, itu dari kecil kita didik. Tapi kalau sudah besar kita didik, kita ditanganinya, Pak. Atau dia mungkin badannya lebih besar dari kita, ya kita nggak sanggup. Akhirnya apa? Nah, kita takut di rumah itu kepada anak. Tapi kalau kita didik dari dini, walaupun dia badannya besar, dia nggak akan berani sama kita. Nah, tentunya kita berikan adab yang islami. Laqamu lahu waznan, dan mereka akan memberikan kedudukan ayahnya. Nanti mungkin ada yang melawan. Ya namanya adik beradik, saudara banyak, pasti ada yang melawan ayahnya. Nah, tapi nanti yang lain gak akan ridho. Itu ayah kita, kok berani kamu kayak gitu? Nah, itu pemimpin kita. Ayah itu adalah pemimpin di rumah kita. Walaupun ayah kita itu seperti ini, mungkin ada kekurangannya. Nah, yang lain gak akan ridho. Nah, dia akan memberikan adab yang diajarkan ayahnya kepadanya, kepada kakak-kakak yang lainnya atau adik-adiknya. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Hafizallahu Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke penutup kitab. Nah, nanti insya Allah pertemuan depan, ini pertemuan sebelum terakhir. Nah, pertemuan depan itu terakhir insya Allah membahas kitab ini. Penutup, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dari kitab ini, risalah. Nah, di sini disampaikan, maka inilah sebagian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah membahas bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan sebagian kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita bahas, sebagian kisah Nabi, sebagian, tidak semuanya, masih sebagian kecil. Dan inilah penjelasan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuat baik kepada keluarganya dan kepada istri-istri beliau. Sudah kita sampaikan sebelumnya. Innama aradna tadhkira biha. Kami menginginkan hal tersebut hanya sebagai pengingat. Nah, itu kata Syekh. Mungkin kita pernah mukul istri, kita enggak berlaku baik kepada istri. Nah, maka Syekh menyampaikan semua dari awal sampai terakhir kita bahas tujuannya sebagai pengingat. Karena nasihat itu bagi orang yang beriman, apa kata Allah, adalah bermanfaat bagi mereka. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman, karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi mereka. Yang namanya dakwah itu harus nyindir, gak bisa ada nyindir. Nabi SAW beliau nyindir sahabatnya terkadang. Nah, akhirnya para sahabat ya disampaikan tentang perkara dosa-dosa besar. Akhirnya sahabat nanya, ya takut sahabat itu terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Nah, maka Syekh juga menyampaikan di sini, semua dari awal sampai akhir tujuannya sebagai pengingat. Kalau bahasa kasarnya sebagai nyindir kalian. Nah, itu. Nah, kalau kita tidak tersindir, bagaimana kita berubah? Kita akan seperti itu saja. Kita akan berjalan di tempat. Nah, kita nggak akan ada perubahan. Demikian juga banyak kitab-kitab yang membahas tentang keluhan suami tentang istrinya, keluhan suami tentang istri. Ada juga kitab keluhan istri tentang suami. Nah, itu tujuannya apa? Agar suami berbenah, agar istri berbenah. Bukan hanya cantik saja, bukan hanya gantengnya saja. Betapa banyak suami itu ganteng, tapi dia nggak beradab sama suaminya, nggak kelihatan lagi kepada istrinya, nggak ganteng lagi.
Betapa banyak istri yang cantik, Masya Allah, idola. Memang diidam-idamkan oleh laki-laki di satu desa, akhirnya dapat oleh salah satu laki-laki dari desa tersebut. Kemudian istrinya nggak qanaah, nggak bersyukur, ya hilang cantiknya. Maka tujuannya sindiran itu untuk merubah kita. Maka bersyukurlah kita tatkala kita tersindir. Tersindir. Sindiran buat diri pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Karena Nabi SAW bagi kita adalah suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Maka wajib bagi para suami untuk bertakwa kepada Allah atas atau terhadap istri-istri mereka. Bertakwa sama Allah. Nah, kalau kita ingin mukul istri, ingat, oh, Allah memerintahkan saya dan Rasulnya untuk berlaku lemah lembut. Kalau kita tiba-tiba marah, nggak suka sama istri, kata Nabi SAW, layaf ruku mu'minan mu'minatan. Nah, jangan seorang mukmin membenci mukminah. Nah, jangan seorang suami membenci istrinya. Kalau dia nggak suka pada satu sifat istri, dia nggak suka, maka apa kata Nabi SAW? Wa radiya bi akhar. Maka hendaknya dia suka sama sifat yang lainnya. Nah, bayangkan banyak kebaikan istri jangan terhapus sebab satu kesalahan yang dilakukan oleh istri. Nah, fa anta tajid lil asaf. Kamu mendapatkan dan ini sangat disayangkan sebagaimana saya sampaikan. Nah, sebagaimana saya sampaikan. Ini disampaikan oleh Syekh. Kamu dapatkan tapi sangat disayangkan sekali. Apa itu? Ar-rajul yaqumul lail wa yasumun nahar. Ada seorang suami yang rajin sholat malam, Masya Allah, tahajud. Gak semua orang bisa tahajud. Gak semua orang bisa sholat malam, gak semuanya. Makanya tahajud itu, sholat malam, qiyamul lail, bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, seorang suami sholat malam, siang harinya puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, Masya Allah. Hasanal isyrata ma'an nas fil kharij, dan baik hubungannya dengan manusia di luar rumah, Masya Allah. Hebat suaminya. Lakinnahu idza dakhala baitahu inqalaba ila wahshin kasirin wal iyadu billah. Akan tetapi suami ini kalau masuk ke dalam rumahnya, masuk rumahnya, maka dia berubah menjadi seperti hewan buas. Sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau di luar Masya Allah kelihatan orang alim. Nah, maka banyak sebagian ahwat, sebagian ibu-ibu itu kalau sudah nikah nyesel. Dulu sebelum nikah kelihatan dia baik, sering di masjid, hadir kajian, ternyata adabnya itu nggak baik. Akhirnya apa? Terjadi perceraian. Atau dia hidup di dalam rumah tangganya dalam keadaan tidak bahagia. Nah, baik sholat, bayangkan sholat tahajud, kan Masya Allah itu. Nah, tapi apa? Kalau masuk rumah seperti hewan buas. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, apa yang dilakukan suami seperti ini? Dia mukul, dia menghina, dia melaknat dan mencela. Itulah yang dilakukannya kalau sudah dalam rumah. Kalau di luar rumah, oh iya Pak, Masya Allah. Atau ketemu Ustaz, ahlan Ustaz, apa kabar Ustaz, sehat Ustaz? Nah, atau suka ngasih Ustaz, ini Ustaz, Masya Allah, beli ini Ustaz. Atau kawannya ditraktir terus. Tapi kalau dalam rumah, mukul, memaki, mencela dan melaknat. Wa yahsibu anna hadhihi rujulah. Dan suami seperti ini, yang kerjaannya kalau di luar rumah baik, dalam gak baik, mereka menyangka inilah lelaki sejati. Nah, itu pola pikir mereka. Gak tahu, mungkin belajar dari kepemimpinan orang kafir mungkin di dalam rumah tangga. Nah, dia nyangka inilah kepemimpinan laki-laki. Insyaallah. Nah, fahadha amrun harramahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah sesuatu yang Allah haramkan. Padahal sesuatu yang Allah haramkan. Amruhu alaihi salatu wassalam. Naam. Yang Nabi memerintahkan para suami, istausu bin nisa'i khairan. Kalian wahai para sahabatku, wahai para umatku, ambillah nasihat dariku. Apa itu? Berbuat baik sama istri. Berbuat baik sama istri. Nah, hadis ini sudah dikeluarkan sebelumnya juga. Nah, amun lil ummah. Nah, ini merupakan perintah umum berlaku untuk semua manusia. Nah,
untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi para suami, diulang lagi oleh Syekh, maka wajib bagi para suami agar mereka bertakwa kepada Allah terhadap istri-istri mereka. Li'anna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kita mukul istri, istri tentunya enggak ridho. Nanti di hari kiamat dia mendebat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Mungkin suaminya ini bakal masuk surga, kemudian istrinya datang, ya Allah jangan dimasukkan ke surga. Pada suami saya itu ada hak saya. Dia dulu waktu hidup di dunia bersama saya, dia mukul, dia nendang, dia mencaci, dia memaki. Akhirnya apa? Pahala yang ada pada suami yang akan masuk surga satu langkah lagi diambil, kemudian dipindahkan sama istri. Kalau masih ada di sana sisa pahala yang bisa masukkan ke surga, dia masuk surga. Tapi seharusnya dia masuk surga, pahalanya dipindahkan, akhirnya dia layak masuk neraka, dicampakkan ke neraka. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah istri ini. Nah, kita sering cemberut. Nah, jangan sampai cemberut kita bisa ngantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita itu manusia biasa. Kullu bani Adam khata'un. Nah, semua anak Adam itu mereka berbuat salah. Nah, makanya pernikahan yang idaman itu apa? Pernikahan yang bisa menyelesaikan rumah tangga dengan baik-baik, diselesaikan baik-baik. Nabi SAW pernah 4 bulan gak mau jima istrinya, gak mau jima. Karena ada salah satu kasus itu, para istri Nabi SAW ingin minta tambah nafkah. Nah, akhirnya apa ya, Nabi selesaikan dengan baik-baik. Nabi SAW pernah mentalak istrinya, bayangkan. Sebagian ngomong, saya ingin rumah tangga saya seperti Nabi SAW. Berarti siap cerai, berarti siap nanti untuk menjauhi istrinya selama 4 bulan, siap piring pecah di rumah. Nah, iya, bagus. Akan tetapi apa? Yang paling bagus itu contoh bagaimana Nabi menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Bukan contoh bagaimana mentalak, bagaimana menjauhi istri selama 4 bulan. Nah, bukan. Tapi bagaimana cara seorang suami dan istrinya menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Makanya Abu Darda ngomong sama Ummu Darda apa? Suami istri ngomong, ini sahabat Abu Darda. Abu Darda ngomong, nah, wahai istriku, kalau saya sedang marah, engkau jangan marah. Jadilah air yang memadamkan api amarahku. Demikian juga kalau kamu marah, saya akan padamkan api amarahmu, wahai istriku. Apa yang terjadi? Mereka tidak pernah berantem. Mereka nggak pernah cekcok selama hidupnya. Nah, kecuali ada satu kali, itu ada salah satu kasus yang terjadi di dalam rumah tangga Abu Darda. Nah, itu cuma sekali saja. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita. Kalau saya marah, kamu jangan marah. Kalau saya marah, kamu marah, akhirnya apa? Nah, jadi adu tinju, adu mulut yang terjadi. Nah, ini yang harus dipahami oleh suami istri. Nah, idza kana ar-rajul la khaira fihi li ahli, kalau seandainya seorang suami tidak ada kebaikan pada dirinya untuk keluarganya, fa ayyu khairin yurja minhu ba'da dzalik, maka kebaikan apa lagi yang diharapkan dari sang suami? Nah, enggak baik sama keluarga, maka kebaikan apa lagi yang akan diharapkan? Hadhihi nasihati, inilah nasihatku kata sang penulis, dan inilah wasiatku untuk para suami agar bertakwa kepada Allah pada istri-istri mereka. Diulang lagi, agar bertakwa kepada Allah terhadap istri-istri mereka. Fa innahunna awanun indahum, karena para istri itu adalah tawanan di sisi kalian. Kalau yang namanya tawanan, kita dapat budak perang, kita dapat tawanan, kita nggak boleh mukul lagi. Dia sudah nyerah, nggak boleh mukul lagi, nggak boleh ditangani lagi, nggak boleh diazab lagi, nggak boleh diapa-apakan kecuali yang kebaikan saja. Nah, demikian juga dengan istri kita. Nah, dia itu ibaratnya tawanan. Ya, pemimpinnya siapa? Ya kita pemimpinnya. Nah, maka berlaku baiklah kepada istri. Nah, saya pernah sampaikan bahwasannya posisikan seseorang itu dengan orang dekat kita atau diri kita sendiri. Nah, kalau kita main kasar sama istri, maka ingat dia itu punya ayah. Yang kalau anak kita dibegitukan,
diperlakukan demikian, maka kita nggak ridho. Nah, maka posisikan. Nah, ini kalau seandainya anak saya ini, saya nggak akan ridho, maka kita tidak akan berbuat buruk kepada istri. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, wa yahsunu bina an nakhtima hadzal mawdu' bima dzakarahu al-Imam Ibnu Hazm. Dan pantas bagi kita untuk menutup pembahasan ini dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm. Nah, Imam Ibnu Hazm ini adalah salah satu ulama dari Spanyol, Andalus. Nah, Ibnu Hazm dari Spanyol. Nah, maka hendaknya penutup ini akan kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm berupa penjelasan secara umum tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab beliau yang berjudul Jawami'us Sirati An-Nabawiyah. Jawami' As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, ini adalah kumpulan kisah-kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa menit lagi? Masih lama? 6 menit lagi. Nah, bisa kita baca sebentar. Kita singgung sedikit. Nah, ini berbicara tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat indah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW benar-benar berada di akhlak yang sangat bagus. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling santun. Nah, kadang apa? Kadang kalau ngetik, sebagian kita ngetik di status media sosial itu baik tentang adab, tapi pas aplikasinya jauh dari adab. Atau seorang ustadz dia ngajak kepada adab yang baik, nah, ketika aplikasinya jauh dari senyum, jauh dari tata krama yang bagus. Nah, tentunya ini jauh dari sunnah Nabi SAW. Nabi SAW itu ngajak manusia berbuat baik, beliau lebih dulu melakukan kebaikan tersebut. Dan Nabi SAW manusia yang paling berani. Nah, laki-laki itu harus berani. Jangan sampai laki-laki takut kecoa. Kecoa ya. Nah, jangan sampai takut kecoa, takut ulat. Nah, lalu bagaimana lagi dengan hal-hal yang lebih besar dari itu? Wa'adalan nas. Nabi SAW manusia yang paling adil dan manusia yang paling pemaaf. Ingat, pemaaf. Nah, memaafkan itu mudah, tapi melupakan itu sulit. Nah, itu benar itu. Nah, sebagaimana pernah terjadi, Wahsy, salah seorang sahabat ketika dia masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan di luar agama Islam, kafir, dia menombak siapa? Hamzah. Nah, ditombak Hamzah. Kemudian dia masuk Islam. Hamzah sudah meninggal, selesai ceritanya. Wahsy ini masuk Islam. Nah, kemudian Wahsy ini hadir di majelis Nabi SAW. Nah, Nabi sudah maafkan, selesai masalahnya. Kemudian Nabi ngomong, wahai Wahsy, kalau engkau ingin hadir di kajianku, di majelisku, tolong duduknya di belakang-belakang tiang. Kenapa? Karena saya masih teringat kepada pamanku Hamzah tatkala melihat wajahmu. Nah, Nabi memaafkan, tapi melupakan itu sangat sulit sekali. Nah, au takunu dzatu. Nah, mana tadi? Nah, manusia yang paling pemaaf. Lam tamassa qattu yaduhum ra'atan. Dan Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita atau budak wanitanya. Nah, sama sekali enggak pernah. Sekalipun Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita lain, enggak pernah. Budaknya enggak pernah. Nah, atau yang bukan budaknya, atau yang bukan budaknya. Jadi budak wanita lain. Nah, aw ismata nikahha, atau yang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang bukan mahram dengan Nabi. Nah, maka Nabi SAW tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Nah, la yathbutu indahu dinarun wala dirhamun. Tidak tersisa satu dinar pun di sisi Nabi dan satu dirham pun. Nah, dan jika ada kelebihan dinar dan dirham, maka beliau tidak mendapatkan
dan Nabi SAW tidak mendapatkan orang yang bisa diberikan, maka beliau akan menghabiskan waktunya mencari siapa yang berhak. Nah, 1 dinar 1 dirham. Nah, jadi kebutuhan pokok sudah selesai. Kemudian masih ada harta Nabi SAW, dinar atau dirham. Maka Nabi cari orang, nggak nemu. Nah, sedangkan Nabi SAW ketika mencarinya sudah sore. Kemudian masuk waktu maghrib, Nabi terus mencari siapa yang berhak nerima, dan Nabi nggak pulang sampai ada yang berhak nerima hartanya. Nah, ini Nabi SAW. Lam ya'wi manzilahu, beliau tidak akan pulang ke rumahnya sehingga Nabi terlepas dari dinar dan dirham tersebut. Nah, ini Nabi SAW. Nah, ini saja kita nggak bakal bisa mengikutinya. Lalu kenapa sebagian orang itu masih melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW? Dan cara memberikan kepada yang membutuhkan. Jadi dengan cara memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, Nabi SAW tidaklah mengambil apa yang Allah berikan kepadanya kecuali untuk makan pokok setahun saja. Nabi dapat harta, maka Nabi SAW hanya mengambil kebutuhan pokok untuk setahun. Nah, seperti contohnya apa? Seperti jawawut. Nah, jawawut ini nanti bisa dicek. Nah, tapi bukan gandum ya. Jawawut, kemudian tamar. Tamar itu kurma. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan, dan itu adalah pertemuan terakhir kita insyaallah dalam membahas kitab ini. Wallahu taala alam shawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa terhadap istri-istri kita. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.